Bagaimana caranya kita mencari referensi harga dan menganalisis kewajaran harga dari satu produk barang jasa yang akan kita mau transaksikan di katalog elektronik. Entah itu mau kita niatkan untuk negosiasi harga atau itu merupakan hasil dari sebuah mini kompetisi yang menghasilkan papan peringkat. Bagaimana kita menilai sebuah harga yang nongol di katalog elektronik. Nah, kalau mengartikan sebuah harga yang nongol pada online shop, maka kita harus melihat harga itu komponen-komponennya, rekan-rekan semuanya. Komponen pembentuk sebuah harga tidak hanya spesifikasi teknis. Makanya istilah yang lebih populer di best practice internasional adalah product specification, spesifikasi produk. Karena harga yang muncul pada katalog elektronik atau pada semua online shop dimanapun di dunia ini, komponennya itu tidak hanya spesifikasi teknis saja. Di dalamnya bisa jadi ada aspek-aspek lain yang justru sering menjadi penentu malahan. Apa komponen-komponen yang harus kita cermati ketika kita melihat sebuah harga pada katalog elektronik selain spekteknya? Kalau spekteknya mudah kita mencari referensinya. Bisa jadi pembedanya adalah faktor waktu. Oh Pak, kalau harga yang ini Pak, itu harga ketika waktunya adalah sekian Pak. Kalau waktunya lebih lama sekian, maka harganya beda. Bisa jadi adalah faktor spesifikasi kinerjanya. Spesifikasi kinerja itu salah satu parameter yang bisa menggambarkan adalah garansinya. Seperti yang pernah saya ceritakan, bahkan seperti di WTC, di BEC Bandung Electronic Center tuh, ya, official store-nya saja itu bersaing loh dengan toko-toko yang bukan official store-nya loh, ya. Dan Anda tahu bersaingnya di mana? Bukan di spesifikasi teknisnya. Spekteknya barangnya sama persis yang dijual. Sama-sama Asusnya, sama-sama Lenovonya, sama-sama Dellnya, sama-sama Axio-nya, sama-sama Samsungnya, sama yang dijual. Anda tahu bedanya? Pembedanya justru bersaingnya di spesifikasi kinerja dan spesifikasi pelayanan. Dua ini malahan. Ini realita. Dan kebanyakan di online shop juga seperti itu, karena produk itu ya standar, pabriknya ya di mana-mana sama. Dan itu pasti akan membuat harganya akan sedikit banyak akan berbeda satu dengan yang lain. Ya. Maka kalau kita menilai sebuah harga, maka kita lihat dulu spesifikasi kinerja yang ditawarkan dalam produk pada katalog itu. Ya. Apalagi ini untuk pemeriksa nih, para auditor juga para penegak hukum, jangan segampang mungkin melihat wah ini harganya normal nggak normal, wajar nggak wajar. Karena untuk menilai kewajaran suatu harga itu parameternya adalah bukan hanya spesifikasi teknisnya, ada spesifikasi kinerjanya yang bisa jadi ada hal yang berbeda yang ditawarkan di situ. Ya, ada spesifikasi pelayanannya. Ya, salah satu contohnya adalah garansi tadi. Karena garansi di produk-produk era sekarang ini bukan saja garansi pabrikan yang merupakan bawaannya, tapi garansi toko yang modelnya sekarang macam-macam. Ada yang dibundling kreatif itu dengan asuransi, bisa yang kreatif dengan anti kebakaran, anti maling, anti gores, macam-macam lah. Ya, kreativitas orang untuk bersaing dengan rantai pasok lainnya, dan itu pasti harganya lain-lain, ya. Dan orang akan rela membayar lebih mahal jika merasa mendapatkan benefit yang lebih, ya, dibanding hanya sekedar beli produknya saja. Itu sudah kecenderungan hal yang yang menjadi hal yang normal dan biasa aja, ya. Itu harga, itu faktor pembentuknya ada spesifikasi kinerja, ada spesifikasi pelayanan, ada spesifikasi waktu, ada spesifikasi jumlah. Apa Pak maksudnya? Stok. Anda beli 1 dengan beli 100 mah nggak sama bos pelayanannya bos, ya. Pak kalau beli 10 Pak dapatnya tambahan ini Pak. Pak kalau beli 200 beli 300 ini benefitnya ada ini dan itu. Kita ngomongnya secara positif, ya, bukan kita ngomong benefit dalam artian gratifikasi dan suap. Kita ngomongnya adalah layanan-layanan. Itu pasti berbeda Pak, Bu, ya. Pak kami hanya melayani tapi pembelian minimal itu 100 Pak.
kalau dapat harga yang sekian Pak, itu harga kalau minimal pembeliannya 100. Ya jangan sampai seorang pemeriksa auditor pun mengartikan sebuah harga, oh ini murah dan mahal, ternyata rupanya harga yang dia lihat di katalog itu harga yang minimal pembeliannya 100. Terus Anda banding-bandingkan dengan harga yang eceran ya, satuan gitu ya, pasti berbeda. Karena jumlah, spesifikasi jumlah adalah salah satu faktor pembentuk harga yang cukup menjadi persaingan. Oleh karena itulah makanya di beberapa online shop saja pun itu membuat fitur-fitur varian-varian. Beli berapa, harganya jadi sekian, harga sekian, itu ya normal saja. Ya, tidak ya, faktor pembentuk harga, spesifikasi teknisnya sudah pasti. Tapi itu bukan menjadi pembeda. Persaingannya justru di luar spesifikasi teknis. Ada spesifikasi kinerja, spesifikasi waktu, spesifikasi jumlah, spesifikasi pelayanan. Disitulah kita akan menilai, itulah kita menilai bahwa referensi harga yang kita lakukan itu adalah wajar atau tidak wajar. Yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan referensi harga hanya sebatas kita menilai sebuah harga produknya saja. Sedangkan faktor-faktor yang lain itu sangat tergantung dari kreativitas masing-masing pelaku usaha yang tertuang di dalam katalog elektronik. Jadi kalau kita menyimpulkan sebuah harga, oh ternyata ini lebih mahal, lebih murah, ya jangan terburu-buru, lihat isinya. Bisa jadi ada spesifikasi jumlah yang ditawarkan itu yang berbeda di situ. Bisa jadi ada spesifikasi waktu yang ditawarkan berbeda di situ. Ada suatu spesifikasi pelayanan yang biasanya sekarang makin kesini makin unik-unik dan menarik. Bisa jadi ada spesifikasi kinerja yang berbeda yang ditawarkan di situ. Ya, karena belakangan saya sering melihat, oh ini ternyata di katalog itu lebih mahal daripada, belum tentu, bisa lebih mahal, bisa lebih murah. Jangan-jangan kitanya sendiri yang masih kurang punya kemampuan dalam menilai sebuah kewajaran sebuah harga. Maka sebenarnya Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, harga itu sebenarnya tidak untuk dinilai suatu kewajarannya. Akan tetapi harga itu adalah dilihat ruang lingkupnya, kemudian kita negosiasikan atau kita mini kompetisikan untuk kita laksanakan kontrak, dan kita menjaga tidak ada gratifikasi dan suap di situ. Sepanjang hak dan kewajiban itu terpenuhi, maka harga berapapun itu, maka itu menjadi harga yang sah untuk ditransaksikan. Ya, tidak ada harga yang mahal dan murah. Sejujurnya akan sulit sekali kita melihat sebuah harga itu kita bandingkan dengan apa. Kalau kita hanya sekedar melihat hanya sekedar produk, harga produk, nah maka mudah. Dengan sekali perintah dengan ChatGPT atau Gemini atau dengan googling, kita bisa tahu oh pasarannya kalau Asus VivoBook 14 Flip itu 16 juta misalkan, 16 sampai 18 juta misalkan, bisa dengan mudah. Tapi ada faktor parameter yang lain yang akan membuat itu harga itu bisa jadi berbeda. Apalagi ketika kita beli volumenya banyak. Apalagi kalau kita kan dikirimnya bukan di Jawa, dikirimnya ke Kalimantan pelosok, dikirimnya ke Nyela Sulawesi yang pelosok, misalkan di wilayah Halmahera Timur misalkan, dikirimkan ke wilayah Papua yang bukan Jayapura, di wilayah Pegunungan Bintang misalkan, itu akan berbeda sekali, ya rekan-rekan semuanya. Jadi sekali lagi adalah faktor penentu harga itu adalah tidak hanya spesifikasi teknis. Jangan cepat kita mengambil kesimpulan harga itu mahal murah. Bahkan harga itu tidak untuk dinilai mahal atau murah. Akan tetapi untuk dipastikan bahwa harga yang tertuang di situ kita mendapatkan hak dan kewajiban kita dan tidak ada proses gratifikasi dan suap setelah itu. Sukses, jaga integritas.